saya akan mencoba untuk mengeksplor tentang pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu, setiap anak terlahir unik dan istimewa. Dan kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai petani. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, secara lahir maupun batin, berdasarkan kodrat alam setiap individu. Yang dimaksud dengan pendidikan memerdekakan manusia memiliki 3 hal menurut saya. Yang pertama adalah lahir batinnya tidak terperintahkan. Maksudnya, jika kita melakukan suatu hal, tidak perlu diawasi ataupun diperintah. Yang kedua, berdiri di atas kekuatan sendiri. Maksudnya, saat kita berkomitmen terus belajar, memampukan diri agar mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, mengatur tata tertib hidupnya sendiri. Maksudnya bahwa kita menyadari kemerdekaan sebagai buah kedamaian yang tercipta dari tertibnya hidup kita karena kita berdisiplin. Jadi, pendidikan yang memerdekakan menurut saya sebagai proses yang menuntun murid dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidik yang memerdekakan harus dilandasi dari prinsip Among sesuai pendapat Ki Hajar Dewantara. Prinsip Among ini terdiri dari ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Maksud dari ing ngarsa sung tulodo, jika kita selaku pendidik berada di depan, maka kita menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi panutan. Di dalam bahasa Jawa, guru mempunyai akronim digugu dan ditiru, yang berarti tingkah laku, tindakan kita akan dicontoh oleh peserta didik kita, bahkan dicontoh oleh rekan sejawat kita sebagai role model. Arti dari ing madya mangun karso, posisi kita selaku pendidik ada di tengah, yang berarti membangun ide, memberikan gagasan, dan memotivasi kepada peserta didik. Arti dari tuturi handayani, kita selaku pendidik posisinya ada di belakang, memberikan dorongan. Di mana tuturi ini berarti dari belakang, sedangkan handayani berupaya memenuhi dorongan moral dan arahan kepada peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan menganggap anak sudah terlahir dengan warnanya sendiri. Jadi tidak seperti teori tabula rasa yang menyatakan bahwa anak terlahir seperti kertas putih. Guru bebas menuliskan apa saja. Anak terlahir memiliki keunikan masing-masing. Ada yang pintar, ada yang sedang. Dan dengan keunikannya mereka masing-masing. Nah, itulah tugas guru untuk mengantar mereka ke merdeka yang sesungguhnya. Tugas guru menebalkan warna-warna yang masih samar pada anak didik, agar mereka tidak terperintah oleh orang lain karena mereka menyadari kemampuan dan kebutuhannya sendiri. Seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Pendidik di sini diibaratkan sebagai petani, sedangkan peserta didik adalah benihnya. Sekolah adalah kebunnya. Seorang petani tidak dapat memaksakan tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung atau tanaman yang lainnya. Yang berarti di sini bahwa seorang guru tidak boleh memaksakan kehendaknya karena setiap anak memiliki potensi, minat, bakat yang berbeda-beda. Mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan potensinya.
Disinilah tugas pendidik menuntun seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik diharapkan mampu bertransformasi mengikutinya agar dapat menuntun anak untuk menyesuaikan dirinya sesuai irama sehingga harkat dan martabat kodrat alam tersebut dapat terjaga. Yang berarti cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara pendidik dan peserta didik memiliki adaptasi sesuai dinamika zaman. Demikian pemahaman saya tentang pendidikan yang memerdekakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.